Teman-teman, banyak banget yang bertanya dari kalian, Bun, setelah dinyatakan sembuh dari GERD, asam lambung, apakah masih ada sensasi yang sering muncul dan sensasi apa saja sih yang sulit banget Bunda lawan pada saat itu dan mungkin sampai saat ini kalau ketika kambuh. Jadi asam lambung dan GERD itu berbeda. Mungkin banyak yang punya pengalaman ya, asam lambung cepat sembuh, asam lambung nggak berbahaya, asam lambung itu mudah pengobatannya. Karena asam lambung biasa, jadi berbeda dengan GERD ya. Yang aku derita adalah asam lambung, GERD dan anxiety lengkap ya. Makanya untuk pengobatannya, penyembuhannya itu sulit ya, gampang-gampang susah, butuh perjuangan, ekstra kerja keras ya, butuh ikhtiar dan butuh kesabaran yang luar biasa. Di sini aku bakal share lagi sisi pengalaman aku setelah endoskopi, setelah dinyatakan sembuh. Apakah masih ada sensasi yang sering nyolek-nyolek atau masih ada sensasi, masih ada yang kambuh-kambuh. Pastikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian yang saat ini masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, tetap semangat ya. Asam lambung itu nggak bahaya kok ya, tapi memang cukup mengganggu atau sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari dan mengurangi rasa bahagia kita ya tentunya ya. Karena aku juga pernah mengalami sekitar 2 tahun, aku juga berjuang sama seperti kalian. Jadi buat kalian yang baru bergabung saat ini, saya ucapkan selamat datang di channel aku ya, channel yang selalu membahas terkait asam lambung, GERD ya, sesuai dengan pengalaman karena aku itu bukan dokter. Aku hanya seorang pasien juga yang sudah membaik dari GERD anxiety. Aku tuh diagnosanya dispepsia organik ya, karena ada peradangan lambung dan juga gastritis. Selain itu juga aku ada psikosomatis, anxiety, kecemasan berlebih. Insya Allah semua itu pasti akan sembuh. Yang jelasnya kita ikhtiar ya, berdoa dan berusaha. Dan kuncinya juga adalah terapkan 3P dan juga jangan lupa olahraga secara teratur. Itu adalah kuncinya. Dan buat kalian yang pengen tahu perjuangan aku dari awal, bisa ya dicek di video-video aku, itu udah lengkap, ada pola makan, pola tidur ya, keseharian aku, kalian bisa cek di video-video aku. Untuk sensasi-sensasi apa saja yang aku rasakan juga sudah aku share ya di video-video sebelumnya, jadi bisa di scroll ya. Karena biasanya banyak yang nanya, Bun pernah ngerasain ini enggak, ngerasain ini enggak, udah ada videonya ya, jadi kalian bisa cek langsung. Makanya aku selalu menyarankan kalian tolong ditonton sampai selesai ya, karena biasanya aku itu membahasnya sampai akhir dan juga memberikan beberapa tips. Nah, dan tentunya kalian juga jangan lupa ya subscribe channel aku, Adeva dan Bunda, dan juga di like, komen, ataupun share agar lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Oke, di video kali ini aku bakal bahas terkait endoskopi dengan kondisi kesehatan aku. Jadi banyak banget ya. Jadi aku itu sudah endoskopi ya pada tahun 2021, juga sudah melakukan USG. Hasilnya itu semuanya normal. Untuk hasil endoskopi aku adalah gastritis dan juga peradangan. Sudah aku share juga obat-obatan apa aja yang aku konsumsi, berapa lama penyembuhannya. Nah, yang menjadi pertanyaan kalian ya, yang selalu menanyakan kalian, Bun, setelah sembuh dari asam lambung, GERD, apakah masih ada sensasi yang sering muncul? Dan sensasi apa sih yang sulit Bunda susah ya, atau yang sulit dilawan atau sulit disembuhkan? Ini sudah lumayan banyak yang bertanya dari YouTube ya, cecetan YouTube, IG juga, dan juga TikTok maupun WhatsApp ya. Beberapa orang yang ngechat aku, Bun, aku itu udah endoskopi, hasilnya hampir sama kayak Bunda, gastritis, peradangan juga, tapi kok masih ada ya, atau masih ada sensasi-sensasi ini, apakah sama yang dirasakan oleh Bunda? Jadi benar, setelah endoskopi itu kita masih ada beberapa sensasi ya, dan untuk sensasi itu nggak langsung hilang atau nggak langsung pulih, jadi berangsur-angsur ya pulihnya. Dan bahkan sampai saat ini masih ada beberapa sensasi ya yang muncul ketika misalnya aku telat makan, aku kecapean ya, kemudian aku stres, banyak pikiran, itu secara tidak langsung pasti ada ya muncul sedikit-sedikit sensasi itu. Dan pada saat itu ya, sensasi yang paling sulit banget aku lawan itu adalah begah, sendawa-sendawa setiap saat. Jadi perut aku tuh kembung terus. Aku tuh kadang bingung ya, ini kenapa ya, aku tuh udah jaga pola makan, udah endoskopi, udah konsumsi obat-obatan,
udah banyak minum air hangat tapi kok gasnya nggak hilang-hilang, karena memang diagnosanya itu adalah aku gastritis ya. Aku sampai dikasih lihat dokter aku, ini loh gasnya itu banyak banget. Jadi memang kita tuh nggak boleh makan yang berminyak terutama ya, karena kalau misalnya kita udah sendawa-sendawa atau perut kita begah, kalau misalnya ditambah lagi makan yang berminyak itu nanti kita bakal ngap. Ya aku sering banget ngerasain itu. Untuk saat ini sih udah nggak begitu ya, tapi kalau misalnya aku lagi bandel nih, Mbak, makan berminyaknya banyak dan berturut-turut, itu secara tidak langsung aku langsung kadang sendawa-sendawa. Karena itu adalah hal yang paling sulit pada saat itu aku lawan, dan juga pengobatannya aku tuh sampai ganti obat-obatan, sampai ke dokter berapa kali karena begahnya itu nggak hilang-hilang. Aku sampai diberi obat racikan sama dokter aku, dikasih resep gitu, aku tebus sendiri di apotik ya. Ini loh, tapi bukan Fometa dan Nexium ya, itu berbeda lagi, karena aku itu begah itu sampai kadang sesak gitu. Tapi lama-lama sih aku konsumsi air hangat, pakai air madu, kadang aku pakai air gula. Alhamdulillah sih memang membaik, tapi kita itu nggak bisa makannya berlebihan, yang berminyak, yang bersantan, apalagi sampai saat ini sih aku kalau yang bersantan cair itu emang susah. Dan ada lagi pertanyaan kalian, kalau misalnya kita udah dinyatakan sembuh, apakah masih bisa kambuh? Masih bisa banget ya. Jadi bisa banget kambuh kalau misalnya kita itu udah sembuh. Tapi kalau misalnya kita bandel, kita nggak memperhatikan pola makan kita masih begadang, kita masih, kalau misalnya cowok-cowok ataupun cewek masih ngerokok, itu gampang banget guys kambuhnya. Jadi aku tuh selalu mengingatkan ke kalian, tolong hindari ya beberapa pantangannya, karena meskipun kita udah sembuh itu gampang banget guys kambuhnya. Kalau sembuh itu susah banget, tapi kalau kambuh itu benar-benar gampang banget. Telat makan, masuk angin, kita tuh gampang masuk angin kalau udah terkena GERD itu. Memang ya selama ini banyak banget yang share terkait asam lambung GERD, tapi banyak juga yang hanya asam lambung biasa. Jadi berbeda asam lambung dan GERD itu. Mungkin kalau yang cepat penyembuhannya itu adalah asam lambung biasa, tapi kalau yang GERD itu aku tuh ngerasain sendiri. GERD itu luar biasa banget perjuangannya. Beda dengan asam lambung biasa. Mungkin kalau asam lambung biasa ya, kalau kita misalnya hindari beberapa pantangannya, itu udah bisa ya, udah bisa normal, udah bisa kita konsumsi obat ini aja bisa. Tapi kalau misalnya udah GERD ya, apalagi sudah cemas, itu benar-benar butuh kerja keras, butuh perjuangan. Aku tuh kadang sampai nangis, kok aku bisa kena penyakit seperti ini. Tapi ya namanya penyakit kan datang dari Allah. Allah memberikan penyakit, Allah memberikan cobaan itu karena kita mampu. Jadi itu adalah sensasi yang sulit banget aku lawan, yaitu adalah begah, sendawa-sendawa, ngap, perutnya itu kembung ya. Kalau ditepuk-tepuk itu kayak gendang gitu loh, dan kadang itu agak gede gitu ya. Dan itu terjadinya setiap sore. Aku juga bingung deh apa yang terjadi. Tapi di USG nggak ada apa-apa. Tapi memang gasnya yang banyak sesuai dengan hasil endoskopi. Jadi kita wajib banget mengatur pola makan meskipun sudah sembuh. Jadi meskipun sudah endoskopi dan sudah sembuh ya, tetap aja harus menjaga pola makan. Penting banget ya. Dan ini adalah yang masih sering kambuh ketika kita sudah dinyatakan sembuh. Meskipun aku udah baik-baik aja nih, tapi kalau misalnya kamu lagi salah makan, atau misalnya kamu lagi banyak pikiran, kecapean, itu langsung nyolek-nyolek lagi. Kalau misalnya udah GERD-nya kambuh, pikirannya udah kumat, jadi deh. Makanya aku selalu menyarankan jaga pola makan, jaga pola pikir, jaga pola tidur, dan olahraga. Jadi harus happy dan juga makanan yang diperhatikan. Kalau kita udah perhatikan semua itu, insya Allah kita pasti sembuh total dan gak bakalan lagi kumat-kumat lagi ya, seperti itu. Oke ya, semoga bermanfaat untuk video aku kali ini. Jadi meskipun udah sembuh itu kita masih bisa kumat. Hati-hati ya. Tetap terapkan 3P. Oke? Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk share aku kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mengalami kalian juga sama dengan kayak aku, karena rata-rata yang GERD itu, yang biasanya yang susah dilawan itu adalah sendawa-sendawa begah sampai ngapnya itu, dan juga ngos-ngosan sih, kadang nggak bisa capek. Makanya kita harus mengatur pola makan, perbanyak minum air hangat, dan juga olahraga. Dan tentunya jangan begadang ya.
Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!